Shalom jagoan Kristus. Hai. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Tirsa di sini. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini tentang astaga. Siapa yang taruh sampah di sini? Bentar ya Kak Dedi. Kamu buang sampah karena ini mengganggu konsentrasi adik-adik. Aduh, mau sekali. Adik-adik, ngomong-ngomong tentang sampah, nanti kakak juga akan bercerita tentang sampah yang ada di Alkitab. Wah, penasaran ya adik-adik? Nah, sambil kakak membuang sampah, adik-adik ambil Alkitabnya. Ya, ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Ya, adik-adik ambil Alkitabnya. Kakak hitung ya. Nanti dalam hitungan 5 detik, adik-adik kembali dengan membawa Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Yuk! Nah, adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, yaitu ada di Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah adik-adik masih ingat dengan cerita Adam dan Hawa? Ya, bapak atau manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Nah sekarang malah bertambah banyak dan pertambahan jumlah keluarga, tidak terhitung jumlahnya. Nah, lalu adik-adik kita baca ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah, pada ayat kedua ini, anak-anak Allah ini menunjukkan kepada siapa? Ya, anak-anak Allah ini yaitu anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang taat. Nah terus kalau keturunan Bapak Adam itu siapa ya yang taat? Kemarin ingat Kain membunuh Habel. Habel adalah anak yang taat kepada Tuhan, tapi Kain membunuhnya. Nah terus siapa di sini anak-anak Allah? Nah anak-anak Allah di sini pada saat Habel mati di tangan Kain, Allah memberikan kepercayaan kembali kepada Adam. Adam dan Hawa mempunyai anak yang bernama Set, pengganti Habel. Set adalah anak yang taat dan anak-anak Allah, ya. Jadi keturunan Set adalah anak-anak Allah. Terus di sini juga ada dikatakan anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, anak-anak perempuan di sini adalah keturunan Kain, ya. Kain membuang diri dari kasih karunia Allah, ya. Jadi Kain, keturunan Kain, anak yang tidak taat kepada Allah. Nah, bisa kebayang ya, anak-anak Allah, anak-anak taat dan juga anak-anak yang tidak taat. Kemudian, dari antara perempuan-perempuan itu, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, siapa saja yang disukai mereka, hal ini mengartikan bahwa anak-anak Allah tadi, anak-anak taat tadi atau keturunan dari Set ini mengambil anak-anak perempuan sesuka hati mereka, sesuai keinginan hati mereka, sesuai keinginan daging dan hawa nafsu mereka saja, bukan karena kehendak Allah, bukan untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi mereka mengambil perempuan yang disukainya saja, tidak mendengar, tidak mau mengikuti perintah Allah. Ayat yang ketiga, yuk kita baca lagi. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, pada ayat ketiga ini menunjukkan pada kita bahwa Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, ya. Roh Kudus tidak akan bekerja kepada manusia yang berdosa.
kepada manusia yang mengeraskan hatinya, kepada manusia yang tidak mau bertobat, kepada manusia yang melakukan dosa, dan dosa. Ya, Roh Tuhan tidak akan pernah bekerja. Ya, jadi kita jauh dari Tuhan jika kita melakukan dosa. Terus pada ayat yang sama, manusia itu adalah daging. Artinya tadi anak-anak Allah yang taat, ya, anak-anak Allah yang percaya ternyata melakukan dosa juga, berbuat dosa, ya. Jadi manusia adalah daging, manusia berdosa. Tetapi adik-adik, walaupun manusia berdosa, Tuhan masih berbelas kasihan kepada manusia. Tuhan masih mengasihi manusia, yaitu dengan kita baca kalimat yang terakhir, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Artinya Tuhan menunda pembalasan dan memberikan kesempatan kepada manusia, yaitu 1 abad. Kalau dalam matematika 1 abad ya, 1 abad 100 tahun. 120 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, ya. Terus kita baca lagi ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, jika adik-adik melihat raksasa itu seperti apa? Adik bayangan raksasa itu seperti apa? Wah, ya, tinggi, ya, besar, terus wah, pasti apa? Takut ya, ngeri. Nah, terus apa lagi? Wah, pasti kalau melihat raksasa pasti sembunyi ya adik-adik. Ya, raksasa itu bukan berdasarkan, kalau di ayat Alkitab ini, itu bukan berdasarkan ukuran tubuh. Ya, seperti yang kayak di film-film yang besar, tinggi besar, bukan ya. Jadi raksasa pada ayat ini itu mengartikan adalah orang yang ditakuti. Ditakuti karena apa? Bukan karena orang itu baik ya adik-adik, karena kejahatannya. Jadi raksasa di sini adalah orang yang jahat, seperti perampok, seperti apa ya, bandit atau pembunuh dan sebagainya. Ini adalah raksasa, orang yang ditakuti. Nah, kemudian ketika anak-anak menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Nah, orang-orang yang gagah perkasa bukan karena jagoan ya adik-adik, bukan karena pahlawan, karena hebatnya, bukan. Orang-orang yang gagah perkasa ini adalah orang-orang yang pandai berkelahi, yang punya kekuatan fisik, namun bukan untuk kebaikan. Dia hatinya keji ya. Jadi orang-orang perkasa ini suka berkelahi ya. Lalu ada lagi orang-orang yang kenamaan. Kalau orang kenamaan itu dengan sifatnya yang baik, itu enak adik-adik. Nah, namun pada ayat ini menjelaskan orang-orang kenamaan di sini adalah orang-orang yang dikenal karena kejahatannya. Misalnya, saya mau cari yang Bapak X saya. Oh ya, Bapak X itu ketua gangster atau ketua preman. Nah, seperti itu ya, orang-orang kenamaan. Dia dikenal tapi bukan untuk kebaikan. Bukan dikenal karena kebaikannya, namun dikenal karena kejahatan. Ya, jadi pada ayat yang keempat ini bisa dikatakan orang-orang percaya kawin dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, zaman dulu sudah ada perampok-perampok, ada penjahat-penjahat. Lalu orang taat tadi dengan orang yang tidak taat akhirnya kawin campur, menghasilkan anak yang berdosa lagi, perampoknya lagi ya. Akhirnya kejahatan itu semakin merajalela, semakin bertambah banyak ya. Oke, nah pada ayat kelima, yuk kita baca ayat kelima.
melihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecerundungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, adik-adik, kita garis bawahi ya, kecerundungan hatinya. Nah, hatinya di sini apa ya, adik? Hati adalah sumber segala kehidupan. Ya, sumber dari pikiran. Jadi misalnya adik-adik, kalau hatinya busuk, maka pikirannya pun busuk. Jika hatinya bersih, maka pikirannya pun bersih. Jadi, hati adalah sumber segala kehidupan. Bila hatinya baik, maka baiklah kehidupannya. Nah, di sini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecerundungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, di sini ada 3 juga kata waktu ya, atau aktivitas ya. Misalnya di sini kata segala ya, segala kecerundungan hatinya selalu dan membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Kalau segala itu semua. Ya. Kalau segala itu semua, lalu kalau selalu berarti dia kegiatan itu berulang-ulang, dilakukan berulang-ulang. Dan di sini membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya dia menganggap kecil sesuatu dan itu terus yang dilakukan. Jadi bisa disimpulkan di sini pada ayat yang kelima bahwa seluruh manusia itu melakukan kejahatan, melakukan dosa terus ya, di luar kasih Kristus ya, di luar jangkauan Tuhan ya. Di sini mereka melakukan kejahatan dan sulit bagi mereka untuk melakukan kebaikan ya. Oke, nah terus kita lanjut ayat yang ke-6 dan ke-7. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, pada ayat yang ke-6 ke-7 ini adalah Tuhan menyesal. Ya. Jadi menyesal di sini menggambarkan Allah memiliki perasaan-perasaan manusia. Menyesal di sini bukan tidak mau tahu ya adik-adik. Misalnya contoh kalau kita melakukan kejahatan, kita misal nih melakukan kejahatan, misal nih sudah berbohong, kita tidak mau lagi ya untuk berbohong, kita berusaha untuk tidak berbohong. Nah, kalau menyesal di sini, menyesal dalam artian Tuhan tetap mau tahu. Menyesal di sini adalah manusia melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan bersedih, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau menyesal dari sudut pandang manusia, itu ada perubahan rencana, ya kan? Kalau kita menyesal segala sesuatu, kita melakukan dosa, kita merubah rencana kita untuk tidak melakukannya. Ya. Tapi kalau menyesal dalam sudut pandang Tuhan, Tuhan akan melakukan dan memperbaiki, ya, tidak ada perubahan. Artinya apa? Segala yang diciptakan Tuhan, ya, pasti ada rencana yang terbaik dan tidak mungkin rencana Tuhan itu gagal. Ya, pasti ada proses, ada tujuannya. Ya, Tuhan menciptakan manusia, pasti ada tujuan yang terbaik. Terus kalau manusia berdosa, pasti ada rencananya yang indah, ya. Jadi Tuhan menyesal di sini. Tuhan tidak mengubah rencananya, melainkan Tuhan akan melakukan setiap rencananya itu yang terbaik, ya. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow, luar biasa. Ternyata pada Kejadian 6 ini kita tidak putus pada ayat yang ke-6 ke-7. Benar, tidak ada perubahan rencana kan? Pasti setiap apapun yang Tuhan jadikan pasti punya rencana dan itu yang terbaik bagi kita. Nah, di sini ada Nuh ya.
Di sini ada Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ternyata masih ada orang yang taat kepada Tuhan. Ya, jadi manusia berdosa. Manusia harus bertobat. Dan Tuhan pasti memberikan orang-orang percaya yang memiliki kasih karunia untuk menyelamatkan manusia. Ya, nah jadi di cerita ini pasti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Jauhi dosa, mau itu dosa kecil, dosa besar, dosa tetaplah dosa. Ya, misalkan hari ini kita ibadah, jangan ibadah di awal saja atau nanti hilang di tengah-tengah. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Ya, jika kita berdosa, kita melakukan dosa, kita jauh dari Tuhan. Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi kalau sekarang kita melakukan dosa, maka kita harus bertobat. Ya, kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menegur kita, untuk memimpin kita, untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak taat, ibaratnya gelas putih ini adik-adik, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anak yang taat dan percaya kepadanya. Namun terkadang manusia, kepedagingan kita sering berbuat dosa yang menyakiti hati Tuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ingat adik-adik, dosa itu tidak ada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Dosa tetaplah dosa dan pasti ada akibatnya. Nah, terus apa sih dosanya? Misalnya berbohong. Ya, nggak ada berbohong kecil, berbohong besar. Ya, dosa tetaplah dosa. Terus apa? Menyakiti hati teman, berkata-kata kotor, iri hati, sombong, ya, semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau ibadahnya di awal, lalu pertengahannya hilang. Nah, ikutilah ibadah segala minggu dari awal sampai akhir, jangan sampai hilang, ya. Karena apa? Kita nantinya kalau cuma sebagian, kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Semua itu berharga. Nah, tadinya taat, ya, akhirnya tercemar. Adik-adik, ya, tercemar, dan hal ini menyakiti hati Tuhan. Namun adik-adik, manusia berdosa, Allah menghukum manusia. Allah menghukum manusia dan memberikan orang-orang percaya untuk mendapatkan kasih karunia dan apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi adik-adik, jangan jauh dari jangkauan Allah. Hiduplah kudus dan berkenan baginya. Semoga adik-adik memberikan diri bagi Tuhan, memuliakan namanya, selalu bersyukur dalam setiap apapun juga. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan, berilah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhi dosa dan jangan jauh dari jangkauan Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Salam. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Kejadian pasal 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Selamat menghafal. Nah, hari ini tidak ada kuis dan tidak ada juga kreativitas challenge. Minggu ini adalah project eksperimen. Eksperimennya apa? Ya, adik-adik silahkan mengambil buah apa saja yang ada di kulkas, di meja makan, di dapur, silahkan. Ambil satu buah, ya. Terus adik-adik silahkan lukai, ya, lukai pakai pisau. Kemudian masukkan ke dalam plastik, ya, masukkan ke dalam plastik dan simpan ini selama 1 minggu. Kemudian silakan adik-adik mengirimkan hasilnya, ya, berupa video. Ya, bagi yang bersaudara silakan kirim 1 video bersama.
ya. Bisa juga dengan orang tua, silahkan ya. Yang pertama adalah apa hasil yang didapat dari eksperimen tersebut. Kedua, ya, apa kaitannya dengan dosa. Terus ketiga, apa komitmen adik-adik di dalam eksperimen ini. Nah, silakan kirim ya hasil tadi berupa video ya, bersama adik, bisa bersama mama, bisa bersama papa, video dari hasil eksperimen tadi dan apa kaitannya dengan dosa serta komitmen apa yang adik-adik mau berikan ya. Kirim video ke grup SPA ya, dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 25 Februari ya. Tanggal 20 sampai tanggal 25 Februari 2022. Silakan kirim ke WA grup SPA dan 3 terbaik akan memperoleh hadiah bulan Februari ini ya. Jadi jangan lupa, silahkan kalian masukkan buah ke dalam plastik, lalu dinodai dulu, dilukai buahnya dan masukkan ke dalam plastik. Simpan selama 1 minggu. Lihat apa yang terjadi dalam buah tersebut ya. Jangan lupa project eksperimen bulan Februari. Dah. Gimana hasilnya? Pucuk. Busuk. Terus apa hubungannya dengan dosa? Dosa itu pucuk. Terus Juan sama Kenneth mau nggak hatinya seperti itu? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Ayo silakan buang. Ya, jangan simpan dosa dalam hidup Juan dan Kenneth. Halo teman-teman dan kakak sekolah minggu. Semoga kita semua sehat selalu ya. Lionel akan menjelaskan proyek eksperimen yang sudah dilakukan selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 14 Februari sampai 22 Februari 2022. Lionel memakai buah jeruk tipis sebagai bahan proyek eksperimen. Yang pertama, hasil yang didapat dari buah jeruk yang dilukai dengan pisau dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibiarkan selama 1 minggu. Hasilnya yaitu buah jeruk yang semula segar menjadi busuk, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Yang kedua, kaitannya dengan dosa, yaitu manusia diibaratkan dengan jeruk, sedangkan perbuatan jahat diibaratkan luka pada jeruk, dan dosa diibaratkan dengan jeruk yang busuk tadi. Jadi, manusia yang melakukan perbuatan jahat akan melahirkan dosa, seperti pada perumpamaan jeruk yang luka lama-lama menjadi busuk. Yang ketiga, komitmen yang didapat dari eksperimen ini yaitu kita jangan berbuat jahat agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Demikian proyek eksperimen dari Lionel. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hasil eksperimen buah menjadi busuk. Kaitannya dengan dosa yaitu luka pada buah diibaratkan seperti dosa yang dapat membusukkan hati dan pikiran manusia. Komitmen kami adalah menjauhi dosa yang mendukakan hati Tuhan dan segera bertobat ketika melakukan dosa. Salam teman-teman, saya Rilin dan Dede Selma ingin menjelaskan eksperimen kami. Kami memakai buah apel sebagai bahan eksperimen kami, adapun kaitan buah busuk dengan dosa
yakni buah apel yang bagus menggambarkan manusia. Pada awalnya manusia itu tidak berdosa, namun karena keinginan manusia dalam dirinya sendiri, maka manusia melakukan pelanggaran, dan akibat pelanggaran itu manusia menjadi berdosa, dan yang mampu mengembalikan kita kembali adalah Tuhan. Jadi ilustrasi buah apel yang bagus dan menjadi busuk menggambarkan manusia yang awalnya tidak berdosa namun telah menjadi berdosa. Demikianlah eksperimen dari kami berdua. Terima kasih. Shalom. Kami akan menyampaikan hasil eksperimen kami. Buah tomatnya membusuk. Jadi, hubungannya dengan dosa adalah kalau kita berdosa, kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain dan tidak dapat berbuat bagi nama Tuhan. Jadi, hiduplah dalam ketaatan kepada Allah dan berbuatlah baik bagi Tuhan. Terima kasih. Dadah. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang kami akan menjelaskan hasil eksperimen yang kami lakukan. Buah jeruk ini seminggu yang lalu kondisinya masih baik dan segar. Setelah kami lukai sedikit di bagian ini, lalu kami masukkan ke dalam plastik ini, dan hari ini beginilah hasilnya buah ini. Hasilnya menjadi berjamur dan busuk. Kaitannya dengan dosa adalah tubuh kita bisa dibaratkan dengan buah ini, jeruk ini. Jika kita berbuat dosa, walaupun kecil, maka iman kita akan menjadi hancur dan membusuk seperti buah ini. Demikian eksperimen ini, kami berkomitmen untuk selalu percaya kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita terhindar dari berbuat dosa dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ini Rena dan Rena. Buah jeruk. Ngapain buahnya, Dek? Nyukain. Kesimpulan. Hasilnya jadi Susu. apa kaitannya dengan dosa? Dia selalu Shalom teman-teman, sekarang Pano mau kasih tahu ya eksperimen Pano. Nah, Pano punya buah jeruk. Nah, buah jeruk ini Pano iris ya menggunakan pisau. Nah, buah ini Pano simpan selama 1 minggu di dalam plastik. Nah, hasilnya apa teman-teman? Buah jeruknya busuk. Nah, hubungannya dengan dosa apa? Kita sebagai manusia jangan membuat Tuhan sedih, jangan melukai hati Tuhan Yesus, jangan membuat Tuhan Yesus marah ya. Seperti buah ini busuk, jadi kita harus punya hati yang bersih, yang punya rasa iri hati kepada orang lain ya. Jangan berprasangka yang tidak baik ya teman-teman. Nah, jadi mari kita berbuat yang baik.